Iya, kalau hasil drawing ya kita syukuri, kita dapat musuh bebuyutan kita juga Malaysia. Pasti penonton juga excited tunggu kita lawan Malaysia ya. Kita juga ketemu Vietnam dan terakhir Timor Leste. Kalau targetnya sendiri pasti kita lolos ke fase selanjutnya kan. Dan ini kan bagian dari persiapan timnas U17 sebelum mengikuti Piala Asia di Saudi nanti di bulan Mei. Kalau harapan kita pasti kembali lolos ke Piala Dunia di Qatar. Untuk venue-nya di mana? Sementara ini di Sidoarjo dan Gresik, Jawa Timur. Tapi persiapannya gimana coach, mungkin buat anak-anak sendiri Coach. untuk tanding ini? Mengenai hasil drawing, tentunya kita akan siap lah. Artinya kita nggak pilih-pilih lawan karena memang di kelompok umur ini kan tiap tahun umurnya beda gitu kan. Kita nggak bisa melihat tim ini lebih kuat, tim ini lebih lemah, enggak. Buktinya Myanmar juga tahun ini bisa lolos Piala Asia gitu kan. Jadi yang pasti kita mempersiapkan tim untuk siap bertanding dan mohon doanya dari semua untuk Piala AFF karena ini menjadi persiapan awal sebelum menuju ke Piala Asia. Karena tadi coach bilang ini persiapan untuk Piala Asia dan targetnya itu untuk Piala Dunia ya coach. Berarti di AFF ini target realistisnya gimana? Ya, yang kami tekankan kepada pemain bahwa kita nggak bisa memilih-milih pertandingan ataupun yang ini lebih penting atau ini lebih penting, tapi di usia tumbuh kembang tentunya kita mencoba untuk mempush mereka agar selalu mempunyai winning mentality yang paling penting. Jadi apapun pertandingannya itu sama pentingnya, baik itu dicoba ataupun event-event yang kita hadapi. Coach, untuk materi pemain, ada pemain diaspora yang masuk lagi atau seperti itu? Mulai minggu depan kita akan ada menginvite 3 pemain diaspora, lagi komunikasi karena yang satu dari UK terkait tiket ya, karena memang harus lewat Middle East itu yang lagi dicari solusinya. Kemudian satu dari Australia, terus satu lagi di New Zealand. Mudah-mudahan bisa menunjukkan performance seperti yang ekspektasi kita itu. Kenapa kita butuh pemain diaspora? Karena mereka punya hak yang sama untuk menjadi pemain nasional. Mereka berpaspor Indonesia, terus dari video yang kita lihat memang mereka punya kualitas gitu kan. Jadi siapapun itu kalau memang punya kualitas terus kemudian bisa sesuai dengan game plan yang kita siapkan, ya mereka wajib dan berhak untuk memperkuat. Sudah berapa lama coach dipantau itu diasporanya sendiri? Kenapa? Sudah berapa lama dipantau? Jadi memang kita komunikasi sama anaknya, sama orang tuanya dari by video itu, makanya dari sekian banyak video yang masuk kita kerucutkan menjadi 3 pemain yang sekiranya bisa sesuai dengan game plan yang kita persiapkan. Kemudian kenapa kita invite untuk datang untuk melihat secara langsung, karena memang kita tidak bisa melihat mereka berkompetisi secara full kan. Jadi ya kita mau lihat secara langsung lah di sini. Dari kapan tuh coach Sulaiman komunikasinya sama mereka dan orang mereka? Mulai waktu kita ada friendly match lawan Cina. Rencana pemusatan latihannya gimana coach? Nanti kita sekarang lagi tes di mana, di Jogja, general preparation, kemudian mulai tanggal 8 pindah ke Jakarta. 8 hari Minggu. Berarti yang 3 diaspora itu kalau misalnya kualifikasi bisa langsung yang di Piala Kita bersuratnya iya, tapi kembali lagi kan mereka terikat kontrak dengan klubnya, jadi nanti mungkin ada skala prioritas juga di mana yang bisa bergabung seperti yang sudah terjadi di Matt Baker selama ini kan. Kalau mereka bisa gabung ya alhamdulillah gitu kan, tapi kalau memang harus skala prioritas yang dikedepankan, tentu kita akan diskusi dengan pihak tim dan klub mereka. Kita rencananya ada international friendly match di kemungkinan ke Thailand
setelah lebaran. Lawan timnasnya atau lawan klub? Timnas ada lawan 3 tim. Terus soal persaingan dengan Malaysia, melihat coach sudah pernah lama melatih di Malaysia, terus melihatnya juga bagaimana? Sebenarnya kalau saya pribadi bukan hanya Malaysia, semua tim itu menjadi lawan yang kuat, jadi kita harus respect, tidak boleh menganggap remeh, dan siapapun lawannya kita harus bermain 100%. Jadi bukan hanya lawan Malaysia kita 100% gitu, nggak semua sama. Jadi selagi kita beda jersey ya kita harus fight lah. Coach, kita semua kemarin menonton hasil uji coba dengan China, bagaimana Anda membangun tim ini supaya Ya, tim ini sebenarnya kan kerangkanya sudah dibentuk dari mulai tahun lalu ya di Garuda United. Jadi terima kasih sekali karena Coach Nova, kemudian tim yang sudah ada sudah membentuk kerangka tim ini. Saya hanya menambahkan apa yang menjadi filosofi saya, tapi tidak merubah 100% karena memang di usia-usia seperti ini dalam jangka waktu yang relatif singkat 2 bulan tentunya tidak mudah untuk merubah apa yang sudah ada gitu kan. Jadi kira-kira yang menurut saya kurang, saya akan tambahin di situ. dengan terlihat yang paling kurang kemarin di posisi di mana? Bukan di posisi yang karena ya kita tidak bisa melihat kemarin dan lawan Cina, tidak bisa ngejudge oh ini kurang ini, enggak, karena memang hampir 90% dari pemain kita itu belum pernah melakukan international friendly match. Jadi karena ketika saya melihat mereka latihan dan ketika pertandingan lawan Cina itu beda banget gitu kan, dia mereka kelihatan nervous, kemudian jadi ketika pemain di atas tentu energinya berkurang sekian persen, kemudian takut salah segala macam. Terbukti di pertandingan kedua mereka bisa draw gitu kan, artinya progres itu yang kita harus apresiasi. Jadi setelah berapa hari, setelah kelas 7-0 ternyata bisa draw, itu nggak gampang untuk anak usia segitu bisa bangkit dari keterpurukan lah. Oke, Ya. sip.